Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta mata kuliah hukum acara perdata yang saya banggakan, yang saya cintai, selamat berjumpa kembali dalam kuliah hukum acara perdata yang kesekian kalinya. Berapa kali ini? Tidak hafal juga toh? Itulah kalian. Jadi biar saya kasih masa 20 kali tidak apa-apa ya. Karena kalian juga tidak hafal kok. Ikut-ikut aja. Selamat siang. Siang. Present bisa hukumnya. Ya. Bagus sekali yel-yelnya, slogannya disebutkan dengan semangat. Saya ingin menyebutkan nama nilai kalian hasil mid test. Ini sudah saya tulis, sudah saya pindahkan ke laptop. Saya mau sebutkan. Novita Ashari. Oh, tidak datang. Itu 100 poinnya. Genre Palina. Mana orangnya? Oh iya. 80. Syukron ya. Kemudian Nur Fatimah. Yes dulu. Yes Wardana, mana orangnya? Oh ya, 100. Nur Fatimah 80. Tuti mana? Ya. Kemudian Ritmayana mana? Ada. Kemudian Muhammad Fikr Raihan 80. Ya, 80 Muhammad Fikr ya. Akila Salsa, mana orangnya? 100. Kemudian Rifka Yulia, mana Rifka? Tidak hadir. Kemudian Leoni Friska tidak hadir juga ya. Syahra 80. Putri Wemode, mana Putri? Oh, sama Rifka ini 100. Kemudian Muhammad Khalif Masdar tidak datang. Kesar, ya Kesar. Kemudian Angga Rizky Saputra. Nah, sudah semua ya. Yang ikut cuma 16 orang. Ya? Alia Damayanti, Pak Budi sebut nama. Siapa namamu? Alia. Siapa? Alia Damayanti. Kok tidak ada di sini ya? Tunggu dulu ya. Oh, belum saya sudah periksa tapi belum saya scan tadi. Belum saya scan. Iya ada. Alia Damayanti. Siapa? Nur Fatimah sudah tadi ya? Alia Damayanti 100. 100 Alia Damayanti. Ini yang belum disebut ini berarti sudah saya periksa, hanya belum saya scan, jadi saya belum pindahkan di sini. Nanti sudah di scan baru saya pindahkan. Hah? Pindahkan tunggu ya. Saya pindahkan Alia Damayanti. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum itu ya? Itu aja ya. Ah? Kalau belum ujian, saya tanya yang belum ujian, mau saya yang belum sebut siapa. Kalau belum ujian itu risikonya Anda itu. Mengapa Anda tidak ujian? Pasti karena sakit. Leon itu dia saya sebut tadi. Maksud saya siapa lagi tidak saya sebut? Yang data tapi tidak saya sebut. Itu aja tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pas. 17 ya? 17 orang. Masih 16 orang. Ya. Ini belum saya bagikan karena belum saya scan ya. Saya rencana mau scan dulu semua, baru saya bagikan, mungkin minggu depan saya bagikan. Yang tadi yang saya sebutkan namanya tapi saya tidak sebutin nilainya, berarti itu di bawah nilai normal. Yang saya sebutkan namanya berarti nilainya normal, ya. Yang saya tidak sebutkan berarti nilainya tidak normal, nilainya abnormal itu, ya. Nah, itu sedikit saya terus terang sangat kecewa. Itu pertanda bahwa kalian tidak belajar dari masa lalu kalian, tidak belajar juga dari yang saya berikan bocornya. Kan saya bocorkan toh soalnya, ya Cesar, saya bocorin toh soalnya. Ikutkan dulu waktu saya live streaming, ikut Cesar. Pantas sudah tidak ikut, tidak mau juga menonton ulang. Kamu termasuk orang sombong. Pantas, ya. Jadi wajar. Khalif ikut ya? Ikut dia kah? Ikut di live streaming. Mengejutkan. Ikut tapi mengejutkan. Karena nilainya di bawah normal. Angga ikut di live streaming? Tidak. Kamu lihat ulang kisi-kisinya. Berarti Anda tidak belajar. Kamu hanya menulis kisi-kisi tapi tidak mencari tahu jawabannya. Apa susah cari tahu jawabannya? Kalau sudah tahu cari jawabannya, kenapa salah semua jawabanmu? Dari mana pokok permasalahannya? Saya ingin kalian belajar dari masa lalu bahwa saya ini dosen yang tidak memberikan nilai di luar kemampuan mahasiswa. Saya tidak mau seperti itu. Itu menipu namanya. Kalau kalian senang dengan dosen yang tukang tipu silakan, tapi saya tidak seperti itu. Bagi saya dosen yang memberikan nilai terlalu murah dan memberikan nilai terlalu banyak penambahannya, terlalu banyak rasa kasihannya, itu tukang tipu itu. Kalian nilai C tapi kasih nilai A, mau jadi apa nanti? Nilai A pun kalian dari saya tidak mungkin itu bisa seimbang, bisa namanya bersaing dengan dunia luar, belum tentu. Karena ilmu yang saya miliki masih rendah juga. Kalau kalian diajar dari dosen yang ilmunya rendah, tapi cara penilaian kalian terlalu longgar, maka apa jadinya kalian? Nanti keluar kalian tidak bisa ngomong. Syukur-syukur kalau kalian punya intelektual terbuka sampai keluar, sering baca buku, syukur-syukur. Tapi kalau hanya mengharapkan apa yang dikatakan oleh dosen kalian di sini, yakin deh, begitu lulus walaupun kalian nilainya tinggi, apalagi sudah di-up nilainya, kalian tidak akan bisa apa-apa di luar. Kembali juga kepada institusi. Ini ada beberapa orang ini yang tadi saya sudah sebutkan, saya sebut namanya tapi tidak saya sebut angkanya, berarti itu nilainya abnormal. Ya, saya tidak tahu ini bisa ditolong tidak ini, ya, kan abnormal nilainya. Saja tidak mengatakan bahwa kalian tidak lulus, ya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah saya bocorin soalnya. Dari 10 nomor soal cuma 5 keluar toh, kurang apa lagi? Saya cuma kasih kisi 10 nomor. Oh 20, iya 20 nomor, yang keluar berapa? 5 toh? Kurang apa lagi? Saya mengurangi nilai yang mengurangi soal yang keluar. Berarti kalian tidak belajar dan tidak mau belajar dari masa lalu bahwa saya seperti itu sifatnya. Ya, itu ya, hanya komentar saja. Jadi saya introspeksi diri, ya, tapi sudah introspeksi diri, saya lihat ada yang nilai 100, ada yang nilai 80. Berarti dari sekian banyak ini hanya sedikit yang mau belajar. Hanya sedikit yang menjadikan semester lalu sebagai pelajaran. Kali ini kan sudah saya ajar 2 kali berturut-turut kan, semester 3 dan sekarang semester 4 lagi. Di semester 3 kalian sudah rasakan nilainya kan? Iya. Adakah nilai menurut kalian tidak sesuai? Ada. Yang seharusnya nilai rendah tapi nilai tinggi? Tidak ada.
Saya yakin tidak ada itu. Semua saya kasihkan nilai seperti apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu ini mau diapain nih kalian ini ya. Tidak apa-apa lah, nanti mudah-mudahan kita masih ketemu lagi semester 2, semester berikutnya. Masih bisa diulang kok. Kalau semester 4 gagal, bisa kalian ulang semester 6. Mudah-mudahan dosanya masih saya lagi, jadi mengulang lagi nanti kalau tidak berubah ya. Kata Chen Jeko, mengulang-ulang itu enak namanya ya, mengulang-ulang suatu nikmat rasanya ya. Kata Fukuyama Andre, mengulang-ulang suatu itu dan yang diulang sadar, yang mengulang sadar bahwa itu sepantasnya, itu namanya kebiasaan. Jadi ya silakan kalau itu menjadi kebiasaan kalian untuk tidak lulus ya, lama-lama menjadi kebiasaan kalau kalian yakini. Jadi saya ingin kalian belajar, makanya saya kasih bocor soalnya. Kalau begini untuk apa sih bocorkan soalnya, tidak ada gunanya ya. Barangkali cuma saya yang kasih kisi-kisi itu. Kalau mau meet saya, yang lain langsung kasih yang lain mau kasih kisi-kisi ya syukurlah. Makanya saya tuh, karena saya tahu diri bahwa saya itu memberikan nilai seperti kemampuan kalian sendiri, makanya saya permudah kalian. Kisi-kisi itu gunanya itu mempermudah kalian, bukan untuk mempersulit loh, tapi untuk memudahkan. Tapi yang terjadi dipermudah, tapi malah kalian mempersulit diri sendiri, tidak mau belajar. Saya mengelai ya, saya isi dulu zakat dulu ini. Apalagi yang dapat beasiswa itu hati-hati. Saya tidak bisa taruh menaruh. Kalau E ya E, B ya B, A ya A. Jangan di nilainya. Karena saya lihat mahasiswa itu kalau dimanja dengan nilai kadang berulah. Kadang tidak sadar bahwa itu dimanja sebenarnya. Jadi orang Makassar pitikan akan naik. Sembarang dibilang dosennya. Kemarin ada yang protes dosennya, bilang dosennya begitu begini, sampai dosennya nangis, dosen perempuan. Itu mungkin karena kalian merasa hebat sekali karena dirinya sudah A semua, sehingga ketika dosen berbicara dianggap tidak mumpuni. Untung bukan saya yang dikasih begitu. Kalau saya tidak akan marah, tapi saya akan buktikan bahwa dia tidak mampu. Dengarkan kemarin kan? Enggak dengar. Ada teman kemarin itu berulah. Belajar, saya minta kalian belajar ya. Saya minta kalian belajar. Yang tadi yang saya sebutkan namanya itu, upayakan nanti di hari final nanti 100 supaya jangan terjatuh nilainya. Yang sudah bagus nilainya dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Jangan terlalu manja ya. Manja itu tidak bagus, kecuali manja pada kekasih baru bagus. Kalau manja-manja minta nilai tidak bagus ya. Kalau belum manja-manja bersama pasangan resminya boleh lah ya. Sini Anda sudah punya suami? Kamu sudah punya istri belum? Belum ya. Sudah di kampung punya istri enggak? Masa? Serius? Yang jambu sudah kawin standar di Papua baru kesini. Ngaku jomblo. Gitu ya, saya kasih kalian kisi-kisi seperti itu. Gunanya itu tidak lain tidak bukan hanya untuk mempermudah kalian. Karena saya sadar di semester 3 banyak tidak lulus di semester kuliah saya. Saya tidak tahu kenapa asal saya ngajar banyak mahasiswa tidak lulus. Saya juga heran. Sekarang introspeksi diri, mengukur apakah saya yang tidak mampu menyampaikan pesan kepada mahasiswa, pesan keilmuan saya. Tapi dilihat-lihat lagi, dihitung-hitung lagi, ternyata ada nilai A, berarti mampu. Karena ada nilai A, ada nilai 100, berarti saya mampu. Hanya mungkin lagi ini agak malas, agak manja. Ini jaringan jelek ya. Ini jaringan perasaan sekalian jelek, jadi sudah jelek ini, tidak mau terbuka. Kalau tidak dipresi sekarang, saya nanti terkena alpa lagi, terdata lagi tidak masuk hari ini, pada masuk. Sudah sering begitu ya.
Jadi tidak ada pengulangan. Nanti kalau kalian minta pengulangan tidak ada. Yang tidak datang itu meet, ya itu risiko Anda. Kan saya sudah wanti-wanti kan, tidak ada pengulangan. Saya sudah jadi efek jerah apa lagi yang kemarin yang semester 3 itu mengulang meet. Saya tunggu-tunggu tidak datang. Saya kapok gitu. Seakan dipermainkan. Lagian saya juga sibuk, jadi tak ada waktu untuk memberikan pengulang kepada mahasiswa. Oke, kita masuk pada materi baru ya, pembuktian. Materinya ini tidak ada materi yang lengkap sih kasih ya, hanya kulit-kulitnya aja. Nanti kalian upayakan membaca buku. Pembuktian ya, jadi kita masuk pada pengertiannya. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya ya, jangan nanti disuruh. Kalau sementara menerangkan silakan angkat tangan. Asal jangan langsung bicara, saya kaget nanti. Angkat tangan dulu ya. Jangan langsung berteriak. Angkat tangan dulu. Nah, kita masuk pada pengertian pembuktian. Sebenarnya banyak versi tentang pengertian dari pembuktian ini. Di sini saya ambil pendapat dari Abdul Qadir Muhammad. Beliau menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Sedangkan yang lainnya menurut Haji Sanal Aris Asikin, pembuktian adalah cara untuk menunjukkan kejelasan perkara. Kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban. Jadi kalau perdata penggugat, kalau masuk pidana korban, dapat ditindak secara hukum. Dapat ditindak secara hukum. Itu pengertian pembuktian. Kalau saya sendiri menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu upaya dari para pihak. Ya, kalau perdata itu yang membuktikan bukan cuma penggugat tapi juga tergugat. Tergugat juga punya hak untuk membuktikan. Jadi pembuktian itu hak ya, bukan kewajiban ya, hak. Karena kalau Anda bilang kewajiban bahaya itu, ketika seseorang bisa buktikan bahaya. Atau seorang nak membuktikan bahaya, hak. Kalau perdata hanya penggugat dan tergugat. Kalau pidana hak korban. Jadi suatu upaya bagi para pihak. Ya, kalau perdata tentu penggugat dan tergugat. Kalau masuk di pidana berarti korban. Untuk meyakinkan majelis hakim. Jadi ada upaya ya dari para pihak, penggugat, tergugat maupun korban. Kalau pidana korban ya. Untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa perkara. Tentang kebenaran dalil-dalil yang mereka kemukakan.
di muka pengadilan atau muka sidang. Nah, itu aja. Jadi upaya untuk meyakinkan majelis hakim yang sedang memeriksa perkara. Jadi meyakinkan apa? Meyakinkan bahwa meyakinkan kebenaran tentang dalil yang mereka kemukakan. Bahwa dan kata yang bahwa siap mati. Turun kita? Ya mati karena tertutup itu. Turun. Kalau menyala lampu menyala juga? Enggak. Pakai saklar ya. Jatuh-jatuh. Memang. Jangan kasih naik. Jatuh memang enggak mampu. Ini masuk di sini. Apa? Itu ya. Jadi upaya ya. Jadi untuk meyakinkan ya, meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dari dalil yang mereka kemukakan. Jadi baik pidana maupun perdata maupun pidana itu masing-masing punya dalil ya. Ya. Nah itu yang mau dibuktikan. Jadi penggugat dan tergugat korban kalau istilahnya di pidana ya, membuktikan bahwa dalil yang mereka kemukakan itu benar apa adanya. Ya. Dalil tentang fakta yang terjadi itu benar apa adanya, bukan dikarang-karang. Dibutuhkan kepada siapa? Dibutuhkan kepada majelis hakim yang memeriksa. Jadi bukan dibutuhkan kepada hakim. Kalau bicara dibutuhkan kepada hakim berarti hakim banyak. Ya, ada hakim tidak memeriksa perkara, ya, hakim juga namanya. Jadi hakim, majelis hakim ya yang memeriksa perkara. Itu arti lain apa? Pengertian dari pembuktian. Nah, apa hakikat dari pembuktian itu? Ya. Hakikat dari pembuktian itu adalah ya, menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu dianggap benar. Nah, itu hakikatnya. Jadi menjawab ya misteri, kalau kita anggap misteri karena belum ya karena misteri juga. Jadi menjawab pertanyaan atau misteri mengapa peristiwa itu dianggap benar. Kalau di dalam perdata kebenaran yang dicari itu ya, oleh hakim, jadi hakim mencari kebenaran ya. Para pihak yang membuktikan yang memperlihatkan kebenaran yang menunjukkan kebenaran itu adalah para pihak oleh pembuktiannya. Hakim mencari ya. Jadi hakim mencari kebenaran itu cukup dengan mencari kebenaran formil. Kalau dalam perdata, kalau pidana kebenaran material. Ya. Jadi cukup kalau sudah ada alat bukti tertulis ya, yang menyerangkan bahwa suatu peristiwa terjadi, apalagi alat bukti itu berasal dari akta otentik, maka biasanya dalam perdata sudah menangkan itu, sudah menang. Biasanya, ya. Berarti ada yang tidak biasa, ya aja biasa kalah juga biasa. Tapi kebiasaan besar, kebiasaannya itu menang kalau lawan penggugat sudah memiliki akta ya, atau sertifikat atau otentik ya. Tahu atau otentik kan? Tahu. Apa itu akta otentik? Ayo katakan satu orang. Apa itu akta otentik? Sudah sering kita bahas di buku perdata ini. Di mata kuliah lain juga sering-sering kata-kata otentik. Ada akta otentik, ada pengertian otentik. Apa tuh? Mengapa ada otentiknya di situ? Otentiknya menunjukkan apa di situ? Menunjukkan bukan. Ya. Kalau kasih original, otentik itu menunjukkan si pembuatnya itu udah berwenang. Ya. Berarti kalau kita bicara akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Apa bukti akta otentik? Coba katakan. Contoh akta otentik. Contoh. Ya, sertifikat.
Sertifikat kalau dibuat oleh BPN. Iya. Setelah ada sertifikat dibuat oleh desa, berarti bukan otentik itu. Sertifikat yang dibuat oleh BPN, yang diterbitkan oleh BPN. Saya tahu nanti ada kepala desa gila dia pergi buat sertifikat, tidak boleh. Ya, akta jual beli. Siapa yang menjual akta jual beli dikatakan otentik kalau dibuat oleh siapa? Ayo. Akta jual beli. Supaya jangan salah paham. Akta jual beli itu akta otentik, tapi siapa yang buat baru dikatakan otentik. Kalau kita kembali pada pengertiannya, akta otentik adalah akta yang dijual oleh akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau akta jual beli supaya dianggap otentik, maka siapa yang buat? Ayo, Cesar. Siapa yang buat akta otentik? Akta jual beli supaya dianggap sebagai otentik, siapa yang buat? Kalau bisa aja akta jual beli dibuat oleh para pihak kan? Bisa kan? Iya. Tapi bukan namanya akta otentik kalau yang buat para pihak. Akta di bawah tangan namanya. Pada hari ini tanggal sekian bla 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 telah terjadi transaksi jual beli antara si makmum dan Dembaji. Makmum pihak pertama, Dembaji pihak kedua. Pihak pertama, pihak kedua sepakat bahwa pasal 1, pasal 2, pasal 3 ditandatangani kedua belah pihak, Dembaji dan makmum. Memuna misalnya. Itu akta yang dijual itu akta jual beli yang dibuat oleh para pihak. Namanya bukan akta otentik. Dia akta biasa, akta di bawah tangan. Kekuatannya apa? Lemah. Karena hanya akta otentik yang ini menjadi pembuktian sempurna. Pembuktian sempurna di pembuktian tidak bisa dibantah oleh hakim. Langsung diterima. Kecuali mampu dibuktikan sebaliknya bahwa itu akta palsu. Jadi kalau akta otentik itu tidak bisa dinyatakan akta palsu kecuali mampu dibuktikan. Yang mengklaim itu dia sebutkan bahwa akta itu begini ya. Boleh. Tapi jarang akta otentik dinyatakan palsu. Kalau sama aktanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya sertifikat. Akta jual beli, siapa yang membuat akta jual beli supaya dinyatakan sebagai otentik? Siapa? Notaris. Notaris tidak membuat akta. Notaris hanya mengesahkan perjanjian, hanya mendata perjanjian. Apa? Selain notaris, ada itu biasa dikatakan notaris itu. Ada 2 jabatan di situ. Ayo, PP. Iya, PPAT. Apa itu kepanjangan PPAT? Pejabat Pembuat akta tanah. Iya itu. Notaris itu strep PPAT. Kalau dia cuma tertulis notaris saja, tidak usah masuk sana minta akta jual beli. Tidak dikasih, karena bukan kewenangannya. Notaris hanya mendata, misalnya kalau ada perjanjian misalnya, utang piutang misalnya, dia hanya mendata, mencatat, tanggal sekian terjadi, ya. Begitu. Apalagi contoh akta otentik selain akta jual beli, akta hibah yang dibuat oleh PPAT, ya. Akta wakaf, akta wakaf, sertifikat wakaf, siapa yang buat? Ayo, sertifikat wakaf siapa yang buat? Dan tahu? KUA. Nanti KUA yang buat sertifikat wakaf baru dibilang otentik, ya. Kalau buku dia masuk nggak akta otentik? Masuk nggak? Itu buku dia masuk akta bukan? Masuk. Otentik atau bukan? Otentik. Karena tidak mungkin tidak mungkin buku nikah dibuat oleh mempelai. Belum ada sejarah, ya. Kecuali ada orang gila baru. Siapa yang membuat buku nikah? Siapa? Ayo, angkat tangan jauh sama malu. KUA. Siapa lagi? Apa semua KUA biar Kristen KUA aja? Kan tidak mungkin. KUA itu untuk Muslim. Kalau dengan Islam, siapa yang membuat? Iya, capil, ya, catatan sipil, ya. Ingat baik-baik itu ya. Ini sebetulnya kalau diulangan nanti. Ini jika kalian tidak paham. Apalagi akta otentik lain. Ayo.
Berpikir. Atta ini buat oleh pejabat yang berwenang. Ayo. Itu kenapa saya tanya begini? Ya, karena itu akta otentik bisa menjadi alat bukti. Hanya alat bukti tertulis supaya nanti kalau kalian jadi pengacara tidak kebingungan mencari. Kalau kita ingin membuktikan bahwa seseorang sudah lahir kalau kita ingin membuktikan bahwa ada orang lahir di tanggal 28 Oktober 2008, kita pakai apa? Akta kelahiran. Akta lahir. Itu otentik atau bukan? Otentik. Iya. Kalau keterangan lahir otentik bukan? Ya? Bukan karena dibuat di puskesmas kan? Ya, dibuat oleh puskesmas. Ada biasa apa persyaratan untuk buat akta lahir? Persyaratannya adalah keterangan lahir dulu. Kalau keterangan lahir dibuat oleh bidan yang membantu persalinan, boleh tidak? Iya, boleh. Itu otentik juga karena sudah kewenangannya. Bidan yang membantu persalinan itu yang membuat orang keluar, yang tarik orang keluar dari pantatnya itu ibu-ibu, ya itu pejabat juga itu. Dia berwenang membuat apa? Keterangan lahir. Asal jangan membuat akta lahir, tidak boleh. Apalagi KTP. Kalau kita ingin membuktikan bahwa orang itu tinggalnya di Kolaka, ya kecamatan Kolaka, desa Undulako, desa Undamenda, kecamatan Undulako. Pakai apa? KTP. Apalagi selain KTP? Kartu? Ya, kartu keluarga. Siapa yang buat itu baru dianggap otentik? Siapa yang buat? Iya, capil. Iya. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita ini pernah menyeberangi Lautan Kolaka ke Bajoim, bila saya mau pulang kota Makassar, karena ini kan desa kan. Jadi kalau mau ke Makassar kita bilang pulang kota ya. Kalau dari Makassar ke Kolaka kita bilang pulang kampung. Bisa kita pulang ke kota Makassar, kita pakai apa itu kalau menyeberang? Itu jawaban pertanyaan. Tiket, ya, tiket penyeberangan, bukan tiket pasar. Ya, tiket penyeberangan. Siapa yang tentukan tiket penyeberangan? Siapa yang buat? Pejabatnya, ya, yang di bagian kepala. Siapa kan? Kepala pelabuhan, bukan calo. Ya, hanya dikasih selembar kertas tanda tangan calo. Nah, itu bukan tak jadi ya, dan sebagainya. Kalau kalian mau dinyatakan ada seseorang menyatakan bahwa ini si Basse ini dia pernah kuliah di USN Kolaka, di Fakultas Hukum USN Kolaka, dan lulus di Fakultas Hukum USN Kolaka tahun 2022 lulusnya. Itu dibuktikan dan apa? Ijazah. Ijazah itu akta otentik atau bukan? Akta otentik. Siapa yang buat? Siapa yang datang dianggap otentik? Kalau ijazah? Siapa? Camat? Hah? Siapa? Ayo. Siapa? Ada dua tentang di sana. Ya, dekan dan rektor. Di ijazahnya kalian. Ya, tanda tangan dekan. Jadi kalau tanda tangannya bukan dekan yang tanda tangan di kepala perpustakaan, berarti itu bukan ijazah namanya. Itu namanya apa? Surat keterangan bebas pustaka. Ya. Gitu. Itu. Nah, kalau kalian ingin membuktikan bahwa kalian tidak punya tunggangan buku di perpustakaan, ya, buku yang kalian punya sudah kembali semua, itu apa namanya? Dokumennya. Keterangan bebas pustaka. Siapa yang tanda tangan? Siapa? Kepala perpustakaan. Iya, betul. Itu otentik namanya semua. Kalau pejabat yang berwenang yang membuat itu dokumen yang mengeluarkan itu namanya akta otentik. Ya. Jangan ijazah, kalian bawa ijazah tapi yang tanda tangan Kaprodi. Tidak boleh, ya. Kaprodi tidak punya wewenang untuk tanda tangan di ijazah.
Seperti itu. Atau yang tentang KTU, yang kepala tata usaha fakultas hukum, tidak boleh. Harus dekan di situ sama rektor. Itu, jadi kalian harus tahu itu ya. Ini ada hubungannya kalau kalian itu jadi pengacara, dan saya berharap semua di ruang ini jadi pengacara. Ya. Pengacara jadi kalau sebagai sandaran pertama dulu buat kalian sebelum dapat pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan boleh sambil nyambi. Kayak saya, ini saya nyambi pengacara juga. Iya. Kalau ada yang pakai jasa saya, alhamdulillah. Tidak dipakai juga, alhamdulillah. Karena kenapa? Gaji tetap ada. Itu nanya kalau kita pengacara juga sambil kerja tempat lain. Ada kerja tetap baru jadi pengacara. Jangan pengacara tok. Kalau pengacara tok kepala pusing. Iya. Nah yang dipagi cuma 1 kali dalam setahun. Honornya sih banyak 50 juta, tapi kan habis semua itu. Kalau tidak punya pekerjaan lain, pusing kepalanya, akhirnya begitu. Miring-miring kepalanya kalau terima kasus. Makanya banyak menjadi Markus. Tahu Markus? Makalar kasus. Ya. Ilmunya dipakai lagi. Ilmu hukumnya dipakai lagi. Pakai ilmu negosiasi, lobby berapa lebih-lebihnya. Jangan seperti itu ya. Sesar kalau pengacara di Papua jangan begitu ya. Ya. Makanya belajar dong ya. Pas itu. Saya yakin masih bisa, saya ini masih bisa, lain masih bisa belajar. Masih mampu belajar. Jangan selalu makan Indomie supaya jalan otaknya. Makan mie tiap pagi tidak. Ya. Itu cuma kasih besar kayak perusahaan besar ini. Karena ini kebanyakan makanan mie, tapi bukan Indomie, saya makan mie keriting. Bakso di luar sana, pakai apa? Intermie yang murah-murah. Indomie kemahalan sih. Ya, Intermie saya makan. Begitu ya. Perbanyak makan yang bergizi, ikan. Makan ikan, Cesar, beli ikan. Pasti di Papua nggak ada ikan seperti ikan apa itu? Ikan baronang adakah di Papua? Tidak ada? Isi banyak ikan baronang. Kalau di sana di Papua banyak ikan apa? Ikan Timur ya? Apa nama umumnya? Yang putih tuh. Oh, ikan putih banyak. Ya, gizinya gitu. Jangan makan ikan hiu. Nanti kamu dimakan sendiri. Itu ya, jadi saya kasih ini motivasi. Jadi jangan. Kita kembali kepada materi, kembali ke laptop. Jadi itulah arti kebenaran. Arti pembuktian. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Ada bisa muncul pertanyaan, siapa sih yang diberikan beban pembuktian? Artinya siapa yang diberikan kesempatan untuk membuktikan? Kira-kira menurut kalian siapa? Ini bisa ditangkap di logika kok. Ayo pakai nalarnya. Siapa yang diberikan kesempatan untuk membuktikan? Saksi. Saksi itu alat bukti. Iya. Saksi tidak perlu membuktikan. Justru dia hanya mengatakan apa yang benar. Tapi tidak perlu membuktikan, tidak perlu. Saksi itu ada alat bukti. Iya, antara penggugat dan tergugat sebenarnya siapa yang paling dominan membuktikan, yang paling diberi beban untuk membuktikan? Iya, penggugat. Ya. Apa dasar logikanya kira-kira? Apa dasar logikanya? Kalau itu penggugat, apa dalil utamanya dia sebenarnya? Penggugat itu dalam perkara perdata, apa dalil utamanya? Iya, apa dalilnya dia? Mengapa dia menggugat? Apa alasannya dia menggugat? Ingin membuktikan kesalahan. Tidak ada istilah kesalahan kalau di perdata ya. Ya ingin mempertahankan, tapi apa alasannya? Kenapa dia menggugat? Karena karena haknya dirugikan. Ada kepentingannya yang dirugikan. Jadi sama dengan kepentingan ya. Kalau Sidit Ambartakusumo, Prof. Dikno itu bilang kepentingan. Jadi ada kepentingannya yang dirugikan oleh orang si tergugat. Sehingga ya karena dia yang mengklaim bahwa dia dirugikan, ada haknya yang dirugikan sehingga dia harus membuktikan itu logikanya. Ya. Pernah waktu kecil kalian pernah main kelereng? Pernah? Main kelereng apa yang kalian sering mainkan? Bundar. Iya, bundar.
Kalau bundar tak? Kalau saya itu pocis, tahu pocis? Itu bundar-bundar itu. Jadi itu kita bikin kandang bundar, pasang ke lereng kita buang. Iya, kita pakai sistem yang siapa yang duluan menembak itu ke lereng, yang dekat atau yang jauh. Kadang kita bilang jauh. Siapa itu jauh dan duluan. Tapi ada satu konsensus bahwa apabila yang kedua lawan kita membuang kelerengnya kemudian kena kelereng kita maka diulang. Itu kan? Nah, konsensus. Biasanya itu yang dikena kelerengnya tidak mau duluan membuang. Karena kenapa? Dia tahu. Karena dia kan mau pertama menembak. Kalau dia duluan membuang, dia mungkin dia dekat dengan lawannya tinggal kasih dikit. Nah, sehingga tidak mau duluan dia tahu. Apa bahasanya yang dikena? Begini bahasa biasa. Kamu duluan. Kenapa Kang Sum? Kenapa suruh saya dulu? Orang enak-enak minum kopi kau datang boleh kita? Iya. Orang enak minum kopi kau datang boleh kita. Itu yang di-scan data. Berarti kamu. Iya, gitu. Seperti itu sama dengan ini. Jadi saya begini, si tergugat itu dia diam di rumahnya, tidak tahu apa-apa ini. Ya, dia tidak menyangka bahwa kalau ada orang yang mau kira-kira ganggu ketenangannya. Kan tidak masuk logika kalau dia lagi yang dikasih duluan membuktikan. Walaupun dia masih boleh membuktikan, ya kan? Iya, masih boleh untuk melawan, menangkis, ya. Kan tidak mungkin dia duluan disuruh cari bukti. Ya, maka dari secara logika maka ia mengklaim bahwa dia merugikan orang, maka dia yang mengklaim lah. Ya, simbung ke sini ya. Jadi ada di dalam makna logika itu masuk di dalam undang-undang, ya. Masuk dalam RBG dan HR. Dituangkan dalam pasal 283 RBG. Saya tulis cacat pasalnya. Pasal 283 RBG. Nanti dia download itu ya. Saya mau kalian download itu RBG dan HR. Download ya. Di-download kemudian di-print kalau perlu. Kalau punya uang di-print. Tapi kalau tidak punya uang simpan saya di HP-nya. Ya, simpan di HP-nya. Kalau bisa simpan di hatinya supaya jangan keluar. Ya. Jadi pasal 283 RPG dan pasal 163 HIR. Ya. Kemudian pasal 163 HIR, kemudian pasal 1865 BW. Ada yang punya BW sini? Ada. Ada yang bawa BW? Di zaman saya dulu itu kalau saya belajar hukum acara perdata kita disuruh beli BW dulu. Ya. Bergelek white book. Pasal berapa tadi yang BW? 1865. Nah, pasal-pasal ini begini bunyinya, kurang lebih substansinya ya. Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, jadi baik dia punya suatu hak atau mempunyai suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang ya, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu. Nah, kalau saya simpelkan ya sudah ini sudah menjadi asas ya, asas umum bahwa barang siapa yang mengakui atau mengklaim suatu hak kepemilikan hak atau menyangkal hak orang lain bahwa hak orang itu adalah haknya dia, maka dia dibebankan pembuktian. Artinya dia harus membuktikan dulu. Jadi itu penggugat kan dia sangkal sebenarnya hakikatnya penggugat itu dia menyangkal hak orang lain. Dia mengakui bahwa misalnya ada A dan B. A di penggugat, B tergugat. Sebenarnya hak A itu menyangkal haknya si B. Dia mengakui bahwa tanah di tempat si B itu adalah punya si A. Berarti A menyangkal haknya si B. Sehingga berdasarkan ketentuan ini maka dia diberi beban pembuktian. Walaupun dalam praktek tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan, karena kalau tidak diberi kesempatan bahaya. Masa diam aja? Ya kan? Logikanya masa orang dibolak diam aja. Ya. Masa orang dipukul diam aja tidak membela diri. Masa orang sudah dituduh diam aja tidak bela diri. Ya. Dia harus bela diri, yang cara dia juga harus membuktikan juga. Dia lawan yang dalil. Nah, dalilnya itu harus dibuktikan. Paham ya? Jadi selalu kita main logika dulu kalau masuk di kuliah hukum, main logika dulu. Saya
percaya bahwa hukum itu ada logika, walaupun ada ilmu yang menyatakan bahwa law is not logic. Ada seorang ilmuwan luar, dia bilang law is not logic but it's experience. Dia bilang bahwa hukum itu tidak logis. Hukum tidak sesuai logika, tapi hukum itu hanya experience. Apa itu experience? Pengalaman. Bukan eksperimen, experience, pengalaman. Mereka menganggap bahwa hukum itu hanya pengalaman. Ya, pengalaman saja. Ya, kadang menjadi pengalaman, ya kadang juga menjadi logika. Jadi kadang berangkat dari pengalaman, kadang berangkat dari logika. Ya, yang maksud pengalaman itu kalau itu putusan hakim, itu jurisprudensi. Jadi hakim sekarang ini memutus perkara A, kemudian ke depan lagi ada hakim lain di perkara sama, maka diputus dengan putusan sama. Itu dia mesti pengalaman, jurisprudensi. Jadi yang sudah terjadi ulangi lagi, yang sudah terjadi itu diulangi lagi. Ya, tapi jangan pengalaman tidak lulus ya. Kalau pengalaman tidak lulus sudah bagus itu. Ya, sudah terjadi tidak lulus semester ini, kemudian semester 6 kali ambil lagi tidak lulus lagi. Kasihan. Ya, kadang kasihan sejauh capek mengajar sebenarnya. Ya, nanti semester depan itu lagi saya ajar, itu lagi tua nih. Sementara saya cari-cari mudah-mudah juga. Ini kalau semester 8 ini pasti tua-tua semua ini. Sebab itu sampai semester 10 masih mulai hukum perdata, ketemu lagi tua sekali mukanya. Ini sudah mungkul lagi. Itu ya, itu nanya beban pembuktian. Ya, jadi kalau tanya beban pembuktian ada kepada siapa? Ya, sebutkan asas umumnya berdasarkan dasar hukumnya. Tadi, barang siapa mengakui suatu hak atau suatu keadaan atau menyangkal hak orang lain, maka dialah yang dibebankan pembuktian atau dialah yang diwajibkan membuktikan. Gitu ya? Berarti penggugat ya? Iya, penggugat tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mana pertanyaannya? Ada pertanyaan? Bertanya sebelum saya tanya Ki. Gantian ya, karena tadi kan sudah sebelah kiri, sekarang sebelah kanan lagi. Ya, ini belakangnya ritmenya tidak kelihatan. Ya. Nah, kalau mau kelihatan pindah ke situ atau ritmenya geser ke sini sedikit. Iya, kasihan nanti kalau nanti dia misalnya punya anak, tidak ada bukti kalau dia pernah kuliah di mata kuliah saya. Siapa tahu nanti kalian besar punya anak 10, amin. Aminkan aja. Iya, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, banyak suara juga. Ya sekali-sekali orang Sulawesi lah jadi presiden, masa selalu orang Jawa. Ya. Walaupun ini orang Jawa ya. Ya. Orang Jawa tapi Jawa Sulawesi ini. Buat anak sebanyak-banyaknya, kawin muda lah. Di Jawa itu orang-orang umur tamat SMA sudah kawin itu, sudah gendong begini. Ya. Ya betul sudah sunat ya. Jangan mau kalah suara, kita harus perbanyak anak di sini. Saya mau tambah lagi anak tapi tidak bisa, cuma 2. Mau tambah mamanya tidak bisa karena undang-undang melarang. Undang-undang membolehkan, tapi undang-undang itu undang-undang perkawinan membolehkan orang poligami, tapi dia ikut selain membolehkan dia larang juga. Dilarang karena ada persyaratan yang sudah diikuti. Harus ada izin dari istri pertama, itu yang susah itu. Mana ada istri yang membolehkan suaminya kawin kecuali terpaksa. Ya. Walaupun banyak di luar sana orang kawin-kawin, ya, diizinkan sama istrinya, tapi ya kurang. Kalau tanya istri itu kalau membolehkan suami kawin itu jalan ke surga. Apa jawabannya? Banyak di jalan ke surga. Apalagi mau dibilang? Ya, diam saja. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Dikarang-karang saja pertanyaan. Boleh. Buat suatu ilustrasi. Silakan. Karena terus terang nanti kalian finalnya itu sudah ilustrasinya ada. Tadi saya bikin soal itu sudah ada ilustrasinya.
Ini agak bocoran soal ya. Ada satu soal saya bikin soal ilustrasi kasus, tapi gampang jawabannya, tidak susah. Dapat detail. Silakan. Ya, angkat tangan. Ayo. Nah, kemudian apa yang harus dibuktikan? Tadi kan sudah terjawab. Siapa yang harus membuktikan? Ya, yang harus membuktikan adalah yang mengklaim atau mengakui memiliki suatu hak. Ya, barang siapa yang mengakui suatu hak atau keadaan tertentu, maka dia yang diberikan kewajiban untuk membuktikan. Nah, kalau biasanya dalam perkara perdata itu penggugat yang mengakui, oh itu yang di tempat si A itu barang saya, barang ya, maksud tanah ya, jangan pikir lain, sesar barang tanah maksud saya, itu tanah saya itu, yang ditempati, bukan tanahnya dia. Nah, saya gugat dia, saya gugat si A, ya, saya buat ada dalil, ya, pada tanggal sekian bla 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 bla, saya membeli tanah bla 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 bla. Setelah dibeli tanah itu bla bla saya tinggalkan 1 tahun kemudian saya datang sudah ada tempati. Itu dalil saya. Tanah itu saya beli dengan harga sekian dan sekarang sudah bersertifikat nomor bla bla bla, itu juga dalil. Nah, kemudian apa yang dibuktikan? Ya, apa yang perlu dibuktikan? Jadi harus tahu dulu apa yang mau dibuktikan. Jangan nanti jangan semua. Walaupun ada benar perkara dibuktikan, kalian buktikan, tak boleh. Jadi pandai-pandai melihat yang mana yang harus dibuktikan. Nah, yang mana yang harus dibuktikan? Ada yang bisa tahu? Ayo, ditembak-tembak saya jawabannya. Apa yang harus dibuktikan? Apa? Silakan. Misalnya, ya. Dalam dalil saya menyatakan bahwa tanah tersebut saya beli dari si Baco pada tanggal sekian seharga 50 juta tahun sekian. Kemudian setelah saya beli tanah tersebut, saya meninggalkan lokasi itu selama setahun. Setahun kemudian saya pulang membangun rumah, tiba-tiba ya, tak terduga sudah ada yang tinggal di dalam suami istri bernama si A dan si B. Si A dan si B setelah negosiasi saya suruh keluar, tidak mau keluar, malah ya, lebih hendak membunuh daripada meninggalkan lokasi, misalnya begitu. Ya, kalau saya mengatakan seperti itu, kira-kira apa yang harus saya buktikan? Ayo, ya, surat tanah terbukti. Kan saya tanya apa yang harus dibuktikan? Surat pembelian itu bukti, alat bukti itu. Ini pertanyaan apa yang harus dibuktikan? Ya, harus dibuktikan adalah perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang kita klaim sebagai perbuatan atau peristiwa yang mengganggu hak kita. Apa perbuatan tadi? Kalau tadi cerita saya ilustrasi, apa perbuatannya si A itu yang merugikan saya? Apa? Iya, masuk di tanah saya, ya kan? Iya, itu harus saya buktikan bahwa dia masuk, ya kan? Maka cara membuktikan bahwa dia masuk di lahan saya tentu harus ada bukti, saksi, panggil saksi, ya kan? Apalagi untuk mendukung pernyataan saya itu, apalagi? Kan tadi ada dalilnya bahwa saya membeli tanah itu dari ini harga sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Itu dalil saya. Bagaimana? Apa berarti yang saya buktikan juga ada dalil saya, dalil tentang tadi. Nah, kalau saya ngomong begitu di gugatan, maka apa alat buktinya? Saya membuktikan dan menggunakan alat bukti apa? Alat bukti? Ya surat. Itu tadi saya kata akta otentik. Makanya kalau membuat surat jual beli, jangan bikin di bawah tangan, jangan bikin antara kedua belah pihak, langsung ke PPAT saja. Ya, tidak usah ke camat. Sekarang camat tidak laku lagi. Kecuali daerah pelosok yang tidak PPAT-nya boleh camat. Tapi kalau masih
Ya seperti Kolaka ini kan masih lumayan lah ya. Memang bukan kota besar tapi lumayan lah, yang hampir kota. Ada PPAT-nya sini dah. Langsung ke PPAT saja. Kalau mungkin jual, kalau membeli barang, membeli tanah, ya langsung kita jual beli supaya dia menjadi atau otentik sifatnya adalah pembuktian sempurna. Artinya pembuktiannya tidak bisa disangkal lagi oleh hakim, langsung terima sebagai pembuktian. Ya kecuali tentu mampu dibuktikan sebaliknya oleh lawan. Itu ya. Jadi yang dibuktikan ada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan si penggugat itu rugi haknya atau kehilangan haknya. Ya itu. Ditambah lagi memberikan, ya tentu pembuktian melalui bukti ya, alat bukti. Nanti kita bahas tentang alat bukti itu. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan yang diakui oleh lawan, ya oleh tergugat, kalau dia mengakui itu tidak boleh buktikan kayak tadi itu. Ya, saya mengklaim bahwa misalnya si A ya, namanya si A masuk di lahan saya. Tiba-tiba ketika saya 1 tahun kemudian saya pulang hendak membangun rumah itu, sudah ada rumah si A dalam. Ini kalau si A mengakui tidak usah dibuktikan, untuk apa lagi? Ya, berarti 1 poin terbukti kan? Dia mengaku iya dia memang tinggal dalam situ, tidak usah dibuktikan. Kecuali dia menyangkal, ya kan? Kecuali menyangkal bahwa dia tinggal di situ. Ya kan, biasalah pengakuan separuh, ya. Dia tidak tinggal di situ tapi dia bercocok tanam. Kan sama aja. Sampai sini paham? Oke. Nah sekarang kita masuk pada alat bukti. Ini sudah berapa jam? Jam berapa sekarang? 2:30. Ya loh, saya balap. Masuk pada alat bukti. Alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG. Selangi catatan dicari ya, dibaca. 284 RBG. Saya tahu buku saya ini salah. Kemudian pasal 164 HIR. Ada yang masih ingat kepanjangannya RBG kah? Ya? Apa RBG kepanjangannya RBG? Dress? Buiting? Aduh. Dia apa ya? Kalau HIR? Apa kepanjangannya? Hersine? Indonesia. Dihafal ya. Nah, jadi alat bukti itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dasarnya pasal 284 RBG, 284 RBG. Kemudian 164 HIR. Kemudian 1866 PW. Nah, kalau masih kurang jelas, ya. Itu sudah intonasinya itu setiap huruf sudah tebal-tebal semua. Ya. Kalau masih nggak dengar, keterlaluan. 1. Alat bukti tertulis. Ini yang bisa kita sebut dengan istilah surat. Tapi bukan surat cinta ya. Bukan surat cinta. Surat. Yang kedua, alat bukti dengan saksi atau saksi. Ya. Nah saksinya ini harus 2 ya, tidak boleh 1. Karena kalau 1 itu onus testis, nulus testis. Tulisan sama ejaan sama. Jadi saya tidak perlu berdiri ya, terus di papan. Onus testis, nulus testis. Ya. 1 saksi bukanlah saksi, itu asas itu. Jadi ya, saksinya harus 2, minimal 2. Alat bukti yang ketiga adalah persangkaan. Kemudian keempat adalah pengakuan.
alat bukti pengakuan. Yang kelima adalah, yang kelima ini paling lemah, alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah. Di dalam praktek sumpah sebagai alat bukti tidak pernah digunakan. Bukan tidak pernah, saya tidak tahu juga, mungkin Anda pernah. Hampir tidak pernah. Kalau saya selama berpraktek itu, teman-teman juga itu belum pernah saya dengar ada yang menggunakan sumpah sebagai alat bukti. Tidak pernah. Ini alat bukti paling lemah ini. Ya. Jadi alat bukti sumpah itu dipakai kalau yang 1, 2, 3, 4 tidak ada, baru sumpah dipakai. Tapi jarang tidak ada ya. Jarang. Alat bukti tertinggi di sini adalah surat. Alat bukti tertulis. Mengapa alat bukti tertulis? Karena hukum acara perdata kita itu bersifat kebenarannya bersifat formil. Ya, jadi dia hanya mencari kebenaran formil, bukan kebenaran material. Ya, jadi apakah itu kejadian betul-betul terjadi? Itu tidak dipersoalkan, penting ada bukti tertulisnya. Jadi hati-hati kalau kalian melakukan perbuatan hukum bidang perdata. Ya, jangan pernah pura-pura membuat perjanjian hibah. Pura-pura, ayo kita bikin perjanjian hibah. Kalian buat pura-pura misalnya. Hati-hati. Kalau yang lawanmu pura-pura itu, misalnya kalian pura-pura membuat perjanjian, kalian pura-pura membuat hibah, misalnya hibah mobil kalian hibahkan kepada teman kalian. Ya, hati-hati nanti ke depannya 5 tahun kemudian itu hibah mesti pegang ini. Jadi bukti dia pernah hibahkan sama saya. Saya sudah pernah ambil tapi diminta lagi, misalnya. Atau pernah melakukan pura-pura buat perjanjian jual beli mobil seharga 50 juta. Ya. Berpura-pura juga membuat kwitansi pembayaran mobil. Jangan begitu. Bahaya itu. Itu walaupun pura-pura kan tidak terjadi sungguhan ya. Pura-pura namanya pura-pura. Kan enggak terjadi sungguhan. Tapi itu bisa menjadi alat bukti. Kalau masuk pengadilan kalian kalah nanti. Karena ada suratnya, ada alat bukti tertulisnya. Jadi jangan begitu ya, jangan memang seperti itu. Karena di perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil. Kebenaran berdasarkan apa? Berdasarkan alat bukti saja. Ya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Asal jangan bertanya, Pak, boleh ngulang, Pak? Enggak ada. Ya. Saya tidak menerima pengulangan. Jadi yang tidak datang emit ya, upayakan di final bagus, jawabannya 100 ya. Bisa lulus kok itu. Kalau kalian hadir 100%. Kan tugas kan saya anggap ada semua tugasnya. Kehadiran juga ini paling tidak ada yang hadir di bawah 80% karena ini jaringan saya terganggu. Kayak ini terganggu lagi jaringan, saya tidak. Hari ini saya tidak lagi isi lagi presensi kalian. Nanti akhir pertemuan baru saya isi semua hadir. Jadi mungkin rata-rata tuh kehadiran kalian itu ada 100% semua. Jadi anggap kalian sudah dapat poin 20, 40 poinnya. Ditambah final 30, berarti sudah 70. Ya, kalau kalian bisa yang tidak ikut ini meet, kemudian yang 0 di sini di meet, kemudian AC finalnya 100. Yang salah 70, masih bisa nilai 70 ya. BC. Ya. Nilai BC. Masih bisa. Lumayan kan daripada C. Ya. Masih bisa. Di atas C. Kan A, AB, B, BC, C, CD, D, D, E paling bawah. Kalau BC itu di antara B dan C. Di atasnya C. Lumayan lah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena semua yang dibuka pasti harus tutup. Ya, jadi kalau kalian membuka jangan lupa menutup ya. Biasakan itu. Apapun itu kalau membuka jangan lupa menutup. Sudah? Pas? Akhirnya ada pertanyaan? Akhirnya tidak masuk kayaknya syutingan ini, tidak apa-apa. Dan kayak di depan ya. Ini YouTube saya buat ini buat kalian juga sebenarnya di masa tua. Insya Allah YouTube itu tidak akan hilang selama masih ada namanya teknologi.
Selama masih ada energi masih aja YouTube itu tidak hilang. Kecuali bangkrut perusahaannya. Kecuali dari nomor nonton. Nanti kalau gila ini umur 20 tahun saya sudah tidak meninggal misalnya sudah di Balikpapan, kalian masih di atas papan, kan ada bukti nih. Oh itu saya dulu diajar sama Dr. Ari Tulung tuh. Ya. Bisa lihat ya kalian pamer ini saya dulu saya cantik loh ini dulu. Sekarang sudah peot, itu bukti saya juga pernah cantik toh. Yang ini Mas Cesar bisa, oh ini saya dulu ganteng kok, ini kuliah di Kolaka dulu. Pulang ke Papua nanti bisa pamer tak kalau sudah tua ini dulu ayah ganteng nak. Sekarang baru peot kan sudah tua. Ini bukti dulu ayah ada paling depan. Nah, itu. Ya, jadi jangan mau duduk paling depan ya. Ya. Usahakan mandi dulu. Ya. Gosok gigi ya supaya senyumannya manis ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada maka saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. WC bisa. Hukum yes. Terima kasih sudah bersemangat. Sampai jumpa minggu depannya.